Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini warga belajar semuanya? Bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk paket C atau setara dengan SMA. Anak-anak kembali lagi dengan Ibu Sukniasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul tentang Nusantara ya Indonesia. Dalam modul ini ada Pelangi Nusantara, ada Indonesiaku 1, dan dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah unit 1, Pelangi Nusantara, Indonesiaku 1, unit 2, dan dari Sabang sampai Merauke adalah unit 3. Baik, warga belajar semuanya, kembali bertemu dengan Ibu Sukniasi. Kita akan membahas pada unit 1 pada hari ini tentang Pelangi Indonesia, Pelangi Nusantara. Tujuan yang diharapkan untuk pembelajaran di modul ini adalah mengenai pentingnya wawasan Nusantara dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini warga belajar semuanya diharapkan mampu untuk mengembangkan sikap kewarganegaraan berupa ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan juga pengamalan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut. Kemudian juga warga belajar dapat jujur, disiplin, santun, dan peduli atau dalam hal ini gotong royong, baik itu kerjasama, toleran, dan damai, serta bertanggung jawab, kemudian responsif dan proaktif sebagai sebuah kesadaran akan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tujuan yang selanjutnya mengenai materi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini warga belajar diharapkan mampu untuk menguasai pengetahuan tentang kewarganegaraan dalam mengidentifikasi betapa pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu dari aspek kewilayahan Nusantara dan juga aspek kehidupan atau Trigatra dan Pancagatra. Kemudian tujuan yang diharapkan yang ketiga yaitu warga belajar mampu mempraktekannya dalam bentuk perilaku kewarganegaraan sebagai masyarakat yang sesuai dengan wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu dari aspek kewilayahan Nusantara dan juga aspek kehidupan atau Trigatra dan Pancagatra. Baik, kita lanjutkan. Pada unit 1 kita akan bahas pada video pembelajaran hari ini yaitu tentang Pelangi Nusantara. Sebelum kita berlanjut, kita terlebih dahulu akan membahas apa itu istilah Nusantara. Istilah Nusantara itu digunakan sebelum istilah Indonesia. Jadi sebelum ada kata istilah Indonesia, pada saat itu istilah yang digunakannya adalah Nusantara. Hal ini untuk menyebutkan wilayah kepulauan yang berada di antara benua Asia dan juga benua Australia, antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian istilah Indonesia baru terjadi melalui para mahasiswa yang sedang studi di negeri Belanda. Dan kemudian istilah Indonesia itu digunakan sebagai eksistensi dari beberapa pergerakan nasionalisasi yang dipelopori oleh pemuda dan juga pelajar. Seperti pada tahun 1908 di sana saat itu
mendirikan perkumpulan yang bernama Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia. Dan kemudian dalam pergerakan kebangsaan muncul Indische Partij tahun 1912. Kemudian Perhimpunan Indonesia tahun 1925 dan Partai Nasional Indonesia atau PNI tahun 1927. Nah, kemudian istilah Indonesia ini juga ada pada Kongres Pemuda tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda, dan istilah Indonesia ini dipakai untuk menyebutkan tanah, kemudian bangsa, dan juga bahasa, serta lagu nasional. Dan pada tahun 1931 didirikan GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Kemudian pada puncaknya yaitu pada tahun 1945. Dalam hal ini dimuat dalam teks proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 nama Indonesia resmi untuk menyebutkan negara, bangsa, dan bahasa. Itulah istilah Nusantara kemudian dikenal menjadi atau berubah menjadi istilah Indonesia. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang pentingnya wawasan Nusantara bagi bangsa dan negara Indonesia. Istilah Nusantara sudah dikenal lama dalam buku Negara Kertagama yang disusun oleh Mpu Prapanca pada zaman Majapahit. Sedangkan kata wawasan diartikan sebagai pandangan. Sehingga di sini kita simpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang yang utuh dan menyeluruh. Tentunya dalam lingkup Nusantara. Dan ini bertujuan demi kepentingan nasional Indonesia. Dan wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional. Dan ini tentunya bertujuan untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Nah, kemudian bagian pertama, aspek alamiah dari wawasan Nusantara ini menjelaskan bagaimana bangsa Indonesia itu memandang lingkungan alamnya. Tentunya dalam aspek sosial itu membahas tentang bagaimana bangsa Indonesia itu menyadari dirinya yang serba beragam sehingga dapat menyatukan diri sebagai bangsa yang satu. Kemudian yang kedua, dari pentingnya wawasan Nusantara ini kita lihat dari aspek geografi. Dalam aspek geografi ini berkenaan mengenai wilayah tentunya ya. Dalam hal ini tentunya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Kemudian dengan ribuan pulau tersebut ada yang besar dan kecil di dalamnya. Dan tentunya satu pulau dengan pulau yang lain itu merupakan kesatuan dengan bentangan laut yang memang sangat luas. Sehingga kondisi geografi yang demikian itu dapat menjadikan terpisahnya antara satu bagian wilayah dan wilayah yang lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dari aspek geografi. Kemudian bagian yang ketiga kita lihat dari aspek sosial kebudayaan.
Masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam kebinekaan, seperti perbedaan suku, agama, tabiat, bahasa, dan adat istiadat. Tentunya kondisi sosial kebudayaan yang demikian itu menjadikan kehidupan bangsa Indonesia yang menyimpan potensi terjadinya konflik karena perbedaan tersebut. Bagian 4, kita tinjau dalam aspek sejarah bahwa Indonesia diawali dari negara-negara kerajaan tradisional yang pernah ada di wilayah Nusantara melalui kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Majapahit. Kedua kerajaan tersebut landasannya adalah mewujudkan kesatuan wilayah meskipun belum timbul rasa kebangsaan saat itu. Namun saat itu sudah timbul semangat untuk bernegara. Semua perbedaan tersebut yang tadi sudah Ibu sampaikan, baik itu dari aspek geografi, sosial, di situ kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan baik itu budaya, suku bangsa, letak geografis, kemudian budaya, bahasa, tradisi, itu bagaikan pelangi, di mana keberadaan wilayah dan masyarakat Indonesia itu memiliki keunikan dan juga memiliki keberagaman dalam seluruh aspek kehidupannya. Yang dikhawatirkan adalah adanya bahaya yang selalu mengancamnya, yaitu mengancam negara Indonesia. Di antaranya itu adalah perpecahan atau disintegrasi bangsa karena adanya berbagai macam perbedaan tersebut. Tetapi dalam konteks inilah wawasan Nusantara menjadi hal yang sangat penting. Kenapa penting? Karena untuk menjaga atau mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Jadi, dikatakan pelangi itu karena berbagai macam suku, budaya, berbeda jarak, letak geografis, sosial budaya, kemasyarakatan. Tetapi itu semua bukanlah menjadi penghalang bahwa kita adalah negara yang bersatu. Seperti itu, warga belajar semuanya. Sekarang untuk latihan dari materi yang sudah Ibu sampaikan, bagaimanakah dengan wawasan Nusantara dari daerah tempat tinggal warga belajar? Tadi yang sudah Ibu sampaikan itu konteksnya dalam kebangsaan. Sekarang kita realisasikan materi di unit 1 ini dengan wawasan Nusantara kita, tetapi ini lingkupnya di tempat tinggal warga belajar. Nanti warga belajar bisa meninjau dari budaya, kemudian istiadatnya, kemudian kegiatan-kegiatannya yang memang antara satu daerah dengan daerah yang lain itu memiliki perbedaan atau yang tadi Ibu sebutkan di situ adalah pelangi Indonesia. Seperti itu. Nanti jawaban dari warga belajar semuanya ditulis di kolom komentar di link ini, kemudian sambil menuliskan atau menyebutkan nama serta program belajarnya dan kelasnya kelas berapa. Mungkin warga belajar semua terdiri dari berbagai wilayah. Silakan dituliskan memiliki budaya seperti apa, istiadat seperti apa. Kita cantumkan bersama di kolom komentar itu untuk memperkaya bahwa negara Indonesia ini, negara kita memiliki berbagai macam kekayaan dalam bentuk budaya, kemudian bahasa, dan juga istiadat. Tetapi perbedaan tersebut adalah pelangi bagi kita yang sangat indah dan tidak boleh dijadikan sebuah
perpecahan, tetapi semua itu menjadikan sebuah keindahan Laksana Pelangi. Itu saja dari Ibu untuk unit 1 pada modul ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.